Baik, langsung saja ini ya, Bu Lia ya. Iya, langsung saja Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tentunya kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita masih diberikan kesempatan dan nikmat, segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pelatihan untuk paralegal di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Terima kasih kepada panitia. Saya ucapkan atas kesempatan dan bentuk penghargaannya kepada saya yang mana dalam kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi dalam bagian daripada jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia dari penyelenggaraan pelatihan kepada paralegal di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Oke, tidak memperpanjang, untuk sapaan kepada seluruh peserta yang tidak dapat kita sampaikan satu persatu karena di dalam ini kita tidak tampil dan tidak terlihat ya. Bagaimana saya juga masih lagi menyesuaikan untuk kita dapat melihat ya kurang lebih seperti kita melaksanakan offline lah ya, seperti itu ya. Jadi tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh Ibu Lia dari moderator. Saya coba kembali sedikit ya memperkenalkan diri saya. Saya ini berawal dari pada tahun 2005, akhir 2004 saya masuk ke yang namanya Provinsi Aceh, itu dalam kapasitas saya sebagai yang diajak oleh salah satu teman di satu lembaga dalam rangka memonitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pasca gempa dan tsunami di Aceh. Kemudian beberapa tahun terakhir kita diberikan juga kesempatan dan saat ini telah bergabung sebagai salah satu pengacara, salah satu advokat yang saat ini kita melaksanakan aktivitas kita di dalam pendampingan, investigasi di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini. Nah, sedikit tadi itu perkenalan diri saya, kemudian Nggak gerak kan? Oh gitu. Itu lihat tuh, dia gerak tuh. Udah. Oke. Bisa kita lanjut ini Bu Moderator, gimana aktivitas apanya? Bisa jelas. Lanjut aja. Jelas. Ya? Oke, baik, saya lanjut ya. Baik.
Di sini kita diberikan sesi materi ini, materinya teknik konsultasi dan investigasi. Tadi saya ada titipan nih, titipan untuk sedikit sedikit memperpanjang durasi waktu gitu ya. Jadi ya coba kita mengumpulkan pembendaharaan kalimat ataupun ya sedikit memperbanyak kata-kata ataupun penyampaian. Ini salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seorang paralegal ya, seorang paralegal. Di sini teknik konsultasi dan investigasi. Nah, kita masuk kepada yang pertama itu di kemampuan dasar ya, yang harus dimiliki seorang konselor. Konselor itu adalah orang yang menerima dalam hal yang meminta konsultasi kepada kita. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang konselor dan dalam hal ini itu paralegal dan kawan-kawan semua yang saat ini sedang mengikuti pelatihan ini sebagai peserta adalah sekaligus nantinya menjadi paralegal dan sekaligus juga sebagai harus mampu memiliki kemampuan dasar sebagai konselor ini ya. Nah, di situ yang pertama, di situ kita mencoba membuat satu susunannya atau alurnya. Yang pertama itu skill ya. Skill. Ya kita teknik ini saya bacakan dulu, nanti masuk ke dalam slide selanjutnya. Di situ yang pertama ada skill, nanti kita perjelas di slide selanjutnya ya. Kemudian dia kedua di situ dia ada yang dimaksud dengan pemahaman ya, pemahaman. Kemudian yang ketiga itu ada akomodatif, dan keempat itu ada empati, kelima itu menjadi pendengar yang baik dan aktif, 6 kita hangat, kemudian 7 toleran, dan ke-8 itu mampu menjaga rahasia yang orang yang berkonsultasi kepada kita ya sebagai konselor. Nah, selanjutnya mohon dibantu untuk ini ke slide selanjutnya. Nah, di situ saya mencoba untuk menjabarkan ya pemahaman yang sederhana di dalam kemampuan dasar yang harus kita miliki sebagai konselor ya. Di situ skill atau keterampilan ya. Skill atau keterampilan ini didasari adalah dengan kata terampil yang artinya itu cakap dalam hal ini cakap, mampu, dan cekatan. Menurut Iverson 2021, keterampilan kita ini membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang agar dapat lebih membantu kita sebagai konselor menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dengan lebih cepat. Nah, artinya membantu kita memiliki nilai yang lebih baik, lebih maksimal dengan cepat. Nah, jadi keterampilan ini sangat penting. Keterampilan ini atau terampil ini sangat penting untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal di atas biasa itu dengan lebih cepat. Jadi sangat dibutuhkan ya keterampilan ini atau skill ini untuk mempercepat kita menemukan sesuatu apa yang kita gali atau apa yang kita sebagai konselor yang kita terima dari seseorang yang berkonsultasi kepada kita. Jadi sampai sejauh ini mungkin secara singkat ya apa yang dimaksud dari tadi kata terampil ya. Kemudian selanjutnya skill atau keterampilan ini adalah kemampuan untuk menggunakan akal. Kemampuan untuk menggunakan akal dan pikiran, ide, dan kreativitas kita dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita cermatin
apa yang dimaksud dengan kemampuan untuk menggunakan akal pikiran dan ide serta kreativitas kita sehingga memiliki makna nanti dan menghasilkan nilai dari hasil pekerjaan kita itu, ya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya seluruh kemampuan, seluruh ide, seluruh akal kita, kita harus mengumpulkannya, kita harus menjadikannya, menjadikan sumber kelebihan dalam diri kita, khususnya nanti kawan-kawan paralegal nanti di daerah masing-masing yang nanti dalam kapasitasnya sebagai konselor, ya, menerima konsultasi dari setiap orang atau masyarakat atau orang yang membutuhkan bantuan hukum atau yang membutuhkan advokasi hukum, ya. Kemudian selanjutnya mohon dibantu untuk oke, udah masuk dah slide-nya, ya. Baik. Selain itu juga konselor ini memiliki pemahaman, ya. Apa yang dimaksud dengan pemahaman ini? Jadi di situ menurut Pusprojo 1980 bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, bukan pemindahan letak dari dalam diri di situasi atau dunia orang lain, ya, di sesuatu atau dunia orang lain, mengalami kembali situasi yang dijumpain pribadi lain di dalam erlebnis atau sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran, pemahaman yang terhayati, pemahaman yang merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Nah, ini penting, ya. Saya sering menerima sedikit cerita terkait ini. Ini menarik bagi saya. Mudah-mudahan ini juga dapat diterima dan diserap oleh kawan-kawan ya calon paralegal nantinya di daerah masing-masing, ya. Coba mau menafsirkan ini atau mengupas ini. Di sini apa yang dimaksud itu tadi, coba kita ulangin, ya. Coba kita ulangin dan dicermatin. Saya bacakan aja bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain, mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam erlebnis atau sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran, pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Nah, ini kaitannya sangat erat ketika kita menerima, ya, kita sebagai konselor yang menerima keluhan, curhatan dari orang atau masyarakat atau siapapun dia yang meminta konsultasi kepada kita atau nanti kawan-kawan atau kawan-kawan nanti di lapangan yang dihadapin, ya. Jadi kira-kira gini, saya punya pengalaman gini. Kita coba terjemahkan satu-satu, ya. Jadi di sini saya lebih tertarik kepada mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain. Pribadi lain ini di sini dimaksud adalah orang yang sedang memintakan konsultasi kepada kita. Maaf, ya. Memintakan konsultasi kepada kita. Jadi kita harus berupaya, ya kan, memindahkan letak diri kita ke dalam diri orang lain itu, sehingga kita berusaha masuk ke dalam situasinya. Kita harus coba masuk ke dalam situasi yang dialami dia. Kita merasakan keadaan yang dihadapinya, kita merasakan masalah yang dihadapinya. Jadi ini yang dimaksud kita harus mampu, kita harus punya kemampuan, kita harus berada dalam diri dia. Kita harus mampu, kondisi dia itu harus kita masuk ke dalamnya. Sehingga yang dia ceritakan itu adalah
kita juga merasakan apa yang dia ceritakan dan keadaan yang sebenar-benarnya kita harus berada di dalam dirinya. Ya, saya pikir itu mungkin nanti ketika nanti ada hal-hal yang mungkin saya dalam penyampaian nanti tidak sedikit agak ada kekeliruan, nanti bisa di kawan-kawan dalam sesi tanya jawab bisa mencoba untuk kita sharing, ya kan? Kira-kira mungkin ada yang mengganjal dalam maksud-maksud yang saya sampaikan ini. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Kemudian di situ pemahaman yang terhayati, ya kan? Jadi kita menghayati dan kita menghayati, kita pahami apa yang apa lawan bicara kita, apa yang sedang disampaikan oleh orang yang sedang berkonsultasi kepada kita, baik itu permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, permasalahan apa aja, ya, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kawan-kawan nantinya di daerah masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga permasalahan pribadi juga ini bisa kita terapkan. Jadi kita menjadi konselor yang baik, kita menjadi menerima, kita mampu menerima masukan-masukan atau ide dari orang lain atau keluhan-keluhan dari orang lain, ya, baik dari bidang pekerjaan. Nanti di apa namanya, di bahan selanjutnya di dalam materi saya juga ini ada, nanti kita sebutkan ada hubungan dengan pekerjaan, ya, pribadi dan lain sebagainya, ya. Oke, untuk itu terus kemudian saya tambahkan lagi selanjutnya di sini ada yang dikatakan ini pemahaman merupakan sesuatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Ya, ini kurang lebih juga tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira ini pemahamannya atau pengertiannya kurang lebih seperti yang dimaksud di awal tadi saya jelaskan. Kita berpikir secara diam-diam. Dia bercerita, mereka mengeluh, mereka menyampaikan masalahnya, problem hukum yang dihadapinya, problem pribadi yang dihadapinya. Kita berpikir diam-diam. Kita berpikir diam-diam. Kita harus menemukan diri. Kita menemukan dirinya. Kita menemukan dirinya, ya kan? Kita menemukan dirinya. Saya pikir ini dalam memiliki pemahaman ini nanti bisa kita diskusikan untuk selanjutnya. Kita memenuhi untuk pemahaman ini nanti bisa kita diskusikan di dalam sesi tanya jawab nanti, ya. Mohon dibantu untuk slide selanjutnya untuk siapa kepada siapa. Oke, baik, ya. Terima kasih. Kemudian, ya, kita lanjut saja. Jadi ada memang sedikit kekurangan atau, ya, dari materi ini karena kita dadakan, ya, dari beberapa aktivitas kita, giat kita. Jadi kita meluangkan waktu dengan sesingkat-singkatnya atau dengan waktu yang memang kita berusaha memaksimalkannya, sehingga ada banyak kekurangannya ataupun penyusunan atau mengelola modul ini, ya, atau slide ini, ya. Baik, saya lanjutkan. Ini izin moderator. Ini ya, gimana? Kita langsung aja nih di-clearkan terus atau bagaimana nanti ini apanya? Langsung aja di-clearkan terus ini? Iya. Maksudnya gini, Pak Manurung, ya, paparkan dulu semua materinya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Oh, baik. Ya, oke lah. Berarti saya lanjutkan, ya. Baik, ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Baik. Ya, saya mohon untuk diberi kesempatan lagi untuk melanjutkannya, ya. Jadi di sini selanjutnya ada yang menurut Nana Sujana tahun 1992, pemahaman dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu, ya, tiga kategori. Yang pertama itu tingkat rendah. Jadi pemahaman itu memiliki tingkat ada 3 kategori menurut Nana Sujana ini, ya. Yang pertama itu pemahaman tingkat rendah. Apa yang dimaksud dengan tingkat rendah? Adalah pemahaman terjemahan. Mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip. Jadi pemahamannya itu terjemahannya masih dalam konteks arti yang sebenarnya, itu yang dia pahami. Jadi ini pemahaman yang tingkat terendah, ya.
Jadi dia mengartikan, dia baru bisa menafsirkan, memahami dari keluhan atau yang dari konsultasi yang terjemahannya itu yang sebenar-benarnya, ya. Itulah yang dikatakan tingkat terendah. Kemudian itu ada tingkat kedua. Nah, tingkat kedua ini adalah pemahaman, penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok, ya. Membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok. Jadi di sini memang pemahaman yang tingkat kedua ini kita harus sudah mampu kita menafsirkan, ya, menafsirkan untuk selanjutnya kita dapat menghubungkan bagian-bagian yang nilainya rendah tadi, bagian-bagian informasi yang nyata tadi, kita hubungkan dengan beberapa bagian yang memang ini belum dijelaskan dan ini kita coba hubungkan dengan situasi selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud Nanas Jana adalah pemahaman tingkat kedua, ya. Tingkat kedua. Nah, untuk selanjutnya ini ada namanya tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi, ya. Ekstrapolasi dapat kita jelaskan nanti, ini coba mohon dibantu selanjutnya. Dan ekstrapolasi ini adalah memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat di balik yang tertulis. Dia mampu, pemahaman tingkat ketiga ini dia mampu melihat di balik yang tertulis. Dapat membuat estimasi atau perkiraan, mampu dia membuat estimasi atau perkiraan atau prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya nanti. Nah, jadi pemahaman tingkat ketiga ini kita memang harus berusaha mengejarnya, ya. Kita untuk kebutuhan daripada para legal yang nanti akan menjalankan tugas-tugas advokasinya sebagai bagian dari perpanjangan tangan nanti Yayasan Advokasi Rakyat Aceh di daerah. Nah, ini kita berharap, ya, berharap kita rekan-rekan atau kawan-kawan nanti sekalian semuanya, ya, kita sangat berharap dan sangat memiliki apresiasi, sangat memiliki perhatian khusus, ya. Dan ini jadi kita mampulah dalam hal pemahaman yang tingkat ketiga ini. Nah, saya coba untuk menjabarkan sedikit lagi, kita sama-sama untuk memahaminya, ya. Jadi tingkat ini berarti seseorang itu mampu melihat di balik yang tertulis, ya kan? Di balik yang tertulis ini. Tertulis itu apa di baliknya itu? Nah, ini bisa kita dapatkan, kan tidak serta-merta, ya. Tidak serta-merta ini setiap apa yang tertulis itu bisa kita baca di baliknya, tidak juga, ya. Tapi ini akan kita temukan ketika nanti ketika nanti dimulainya wawancara tadi, dimulainya konsultasi tadi, dimulainya dipertunjukkannya data-data atau informasi yang baik yang tertulis atau bukti surat nanti yang dipertunjukkan kepada kita, yang diperlihatkan nanti kepada kita saat kita nanti menerima mereka, menerima orang yang berkonsultasi. Nah, tertulis itu kan pemahamannya kan bukan hanya tertulis di dalam suatu kertas, ya. Apa yang dikatakannya itu, apa yang disampaikan itu juga dapat kita maksudkan adalah kita harus mampu melihat apa yang tertulis. Kita harus mampu melihat apa yang diucapkannya itu, apa kode, kan di situ juga dijelaskan bahwasanya kondisi di situ yang termasuk juga yang termasuk juga ide-ide atau simbol. Jadi simbol-simbol juga kita harus mampu melihatnya, yang ada di belakangnya, yang terlihat, yang tidak terlihat di belakangnya. Simbol apa ini? Kode apa ini? Ide-ide cemerlang apa ini yang sedang diperlihatkannya. Jadi seorang paralegal dan seorang yang memiliki memiliki perhatian terhadap situasi dan kondisi sosial politik budaya dan segalanya
yang terjadi khususnya di daerah kawan-kawan nantinya masing-masing di daerah ini juga sangatlah penting ya, walaupun ini sangat sederhana tapi ini kepedulian kita, respek kita kekhawatiran kita nanti terhadap kondisi-kondisi di daerah, kekhawatiran kita terhadap apa yang sedang dialami oleh masyarakat, sedang dialami orang yang membutuhkan bantuan hukum, sedang dialami oleh orang penerima manfaat ketika misalnya nanti dia tidak mendapatkan hak atau tidak sesuai dengan problem dengan situasi dan masalah yang yang dihadapin ya dengan dalam kondisi dan keadaan masing-masing di tempatnya ya. Nah, saya coba lanjutkan ya. Saya lanjutkan, mohon dibantu ya. Jadi yang ketiga ini itu pengertian akomodatif, itu akomodatif. Tadi ini saya coba balik ke belakang ya untuk sekedar sedikit Jadi kita harus memiliki kemampuan dasar. Yang pertama skill, pemahaman, dan yang ketiga ini adalah akomodatif. Apa yang dimaksud dengan akomodatif ini ya? Yang dimaksud akomodatif ini ialah menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri. Nah, jadi jika dikaitkan dengan aktivitas seseorang konselor, dalam hal ini juga tentunya merupakan kemampuan dasar. Ini juga merupakan kemampuan yang sangat dasar kali, yang harus dimiliki seorang paralegal nantinya ya. Jadi kita menyesuaikan diri, kita harus dapat menyesuaikan diri, kita mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dia, ya, apa yang menjadi problem seseorang yang berkonsultasi kepada kita. Jadi kita harus mampu menyesuaikan diri ya, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan dan lawan bicara kita, ya, lawan komunikasi kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita ya. Oke, selanjutnya itu yang keempat adalah pengertian empati. Nah, empati ini adalah sebuah keadaan mental, sebuah situasi mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain ya. Inilah yang dimaksud dengan empati. Nah, agak berbeda memang, sering banyak daripada sebagian kita sering menafsirkan bahwa empati ini adalah sama dengan halnya itu simpati. Nanti kita jelaskan di penjelasan selanjutnya ya. Jadi kan seringkali banyak orang mendengar kata empati, tetapi kadang-kadang tidak tahu definisi persisnya apa yang dimaksud dengan empati. Empati dan simpati kerap kali memang itu disetarakan ya pemahamannya ya. Bahkan kadang dianggap sebagian dari kita itu dianggap sama. Padahal kedua hal tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Dia punya karakter masing-masing. Dia punya karakter yang berbeda seperti itu kan. Kita mengenal empati itu melalui penjelasan ya, penjelasan kita nanti ya, selanjutnya ya. Nah, rasa empati tersebut itu timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri itu rasa empati ketika berhadapan dengan perasaan sesama atau orang lain gitu. Tapi yang sama dengan keadaan kita harus mampu menyadarkan diri ya, kemudian bertindak untuk menolongnya, mengambil tindakan untuk menolongnya. Tadi kita sudah menyadarkan diri kita karena kita mengalami perasaan dan situasi yang sama, kemudian kita sadarkan diri kita ketika berhadapan dengan kondisi yang sama, perasaan yang sama, kemudian kita mau mencoba mengambil tindakan, atau bertindak atau melakukan bahasa tubuh yang seolah-olah kita bertindak untuk menolongnya. Bukan seolah-olah ya, tapi yang sebenar-benarnya kita harus bertindak menolong mereka. Nah, diri sendiri ini akan memahami mereka dari sudut pandang mereka. Kita menolongnya dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita ya. Kita harus memahami kondisi sudut pandang dia, dan itu kita masuk untuk mencoba untuk membantu dan menolongnya dan memberikan solusi apa yang sedang dialami seseorang ataupun satu kelompok ataupun satu lembaga ya. Kita tidak membatasi itu. Nah, jadi di situ perasaan ini memang sangat penting
dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain. Jadi kalimatnya sangat penting. Jadi perasaan ini sangat penting dalam membangun komunikasi atau hubungan-hubungan kita kepada orang lain. Bisa kepada sesama paralegal, bisa ke sesama, pokoknya yang namanya hubungan itu kan tidak ada batas ya. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan ya tidak ada batasan ya. Terserah kita mau menjalin hubungan yang bagaimana, menjalin hubungan yang baik dengan seluruh yang bisa ada yang bisa dihubungkan dalam hal itu ya. Oke, selanjutnya ya. Kemudian itu Chaplin ya. Chaplin ini juga mencoba di situ di dalam pemahaman yang dijelaskan di situ, pengertian empati adalah kemampuan memproyeksikan perasaan sendiri pada suatu kejadian, memproyeksikan perasaan kita pada suatu kejadian, satu objek alamiah atau karya estetis dan realisasi dan pengertian terhadap kebutuhan dan penderitaan pribadi lain, ya kan? Jadi kadang-kadang kita ini kan dalam kita berkomunikasi ataupun dalam kita sharing berbicara, atau kita kan situ kita harus bisa menempatkan, memproyeksikan perasaan kita, ya kan, menjadi yang bisa diterima, dan itu sangat dibutuhkan, sangat yang menjadi kebutuhan orang lain ya. Ini di sini nanti kita bisa kita diskusikan lagi, kira-kira ada yang nanti kurang jelas ya. Tapi untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, ini sudah menunjukkan waktu 11:30 ya. Saya mau coba selesaikan dulu ya. Itu yang kelima ya, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga paralegal ya. Ya, kita berharap ini memang ya, saya dari pengalaman, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami ya, coba kita aplikasikan, coba kita bagikan, kita mencoba sharing ya, bagikan kepada kawan-kawan ya. Mungkin nanti ada masukan atau apa, nanti dapat kita diskusikan ya. Jadi menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik atau dikenal sebagai active listening, ya kan? Atau mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif ini ternyata memiliki banyak manfaat, sangat banyak manfaatnya ya, sangat banyak manfaat. Sebab saling mendengarkan akan membuat lawan bicara merasa tetap terlibat dalam sebuah komunikasi. Jadi kita harus saling mendengarkan, kita harus saling memberi waktu ya kan, supaya komunikasi itu tetap terlibat. Jadi komunikasi itu tetap terlibat, tetap terjalin ya. Terus kemudian selanjutnya, dalam pengertiannya, active listening ini adalah proses mendengarkan secara sesama, merefleksi ulang apa yang dikatakan, serta menahan penilaian dan nasihat kepada lawan bicara. Nah, ini kadang-kadang memang agak sedikit sulit ya, karena ini berdampak dari pribadi dan ego seseorang ya, egois seseorang. Nah, jadi jadi ini melalui ini ya, kita titip pesan ya, ataupun seperti pesan lah ya, pesan kepada kawan-kawan paralegal di daerah nanti ya. Tidak bukan bermaksud apa namanya ya, mungkin ilmu kawan-kawan di daerah itu sudah sampai ke tahap ini, namun ya saya hanya berpesan, karena ini juga menjaga bagian daripada rumah kita ya. Ini merupakan rumah kita yang harus kita jaga, kredibilitasnya harus kita jaga, kepercayaannya kita jaga, marwahnya. Jadi melalui ini ya, saya mencoba menitip pesan ya. Jadi gini, ketika ya, jadi kita jangan selalu menyelah ya, istilahnya itu kita membuat penilaian ya kan kepada lawan bicara kita, atau bahkan menasihati lawan bicara kita ya.
Ini jangan kita kedepankan ya ketika kita nanti berdiskusi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin berkonsultasi hukum dengan kawan-kawan paralegal nantinya di daerah ya. Kemudian selanjutnya, nah ketika Anda mempraktekkan active listening ini, lawan bicara Anda akan merasa didengar dan dihargai. Ya. Selain itu, active listening juga dinilai akan membawa dampak positif pada kehidupan kita. Ya, ini saya juga sudah rasakan ya, nanti kita sudah rasakan dan orang-orang sebelumnya juga, orang-orang sukses yang sebelumnya juga, orang-orang yang mampu mengelola manajemen konsultasi komunikasi, ilmu komunikasinya juga pasti ini menjadi dasar-dasar ya yang mereka miliki ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, adapun manfaat menjadi pendengar yang baik atau bagi konselor atau paralegal nantinya, bagi kawan-kawan nantinya atau bagi pribadi saya sendiri nantinya. Nah, manfaat ini yaitu tadi yang kita sempat saya sampaikan tadi, bahwa manfaat dalam hubungan ya. Dalam hubungan ini maksudnya adalah active listening ini akan membuat Anda memahami sudut pandang orang lain dan merespon dengan empati. Nah, jadi berkaitan ya. Jadi disinggung lagi nih ke empatinya ya. Kemampuan ini akan berguna bila Anda dan orang terdekat mengalami masa-masa sulit. Ini kemampuan kita ini akan sangat berguna ketika bila mana ada orang-orang terdekat Anda, orang-orang terdekat kawan-kawan dan orang-orang terdekat kita sedang mengalami masa-masa sulit ya. Orang-orang terdekat Anda orang terdekat kita nantinya yang hanya ingin didengarkan akan merasa terbantu dengan kemampuan yang kita miliki ini, kemampuan ini. Dia akan merasa terbantu dia. Dengan kita menjadi pendengar yang baik aja mereka sudah merasa terbantu ya. Orang-orang yang nanti siapa yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Jadi selanjutnya manfaat dalam pekerjaan ya. Manfaat dalam pekerjaan ini adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Kemampuan mendengar secara aktif sangat penting bila Anda berada dalam posisi pengawasan ya, posisi pengawasan atau sedang berinteraksi dengan kolega ya kan, kolega teman kerja. Kemudian active listening akan membuat kita memahami permasalahan dan melakukan kolaborasi untuk mengembangkan solusi. Kemampuan ini juga akan merefleksikan kesabaran kita di tempat kerja. Jadi ini juga banyak manfaatnya ya. Menjadi pendengar baik ini juga dapat nanti membantu kita untuk melatih kesabaran diri kita di tempat kita bekerja atau di tempat suasana-suasana ya di lingkungan kawan-kawan atau kita nanti dimanapun berada ya. Nah, kemudian selanjutnya itu manfaat dalam situasi sosial. Situasi sosial ini kalau kita maknai situasi sosial ini berarti ruang lingkupnya lebih luas ya. Ruang lingkupnya lebih luas. Di sini maksudnya mendengarkan secara aktif adalah salah satu cara terbaik untuk berkenalan dengan orang-orang baru di lingkungan sosial kita. Dengan bertanya, mencari klarifikasi, serta memperhatikan bahasa tubuh. Kita akan dengan mudah berbaur di berbagai situasi sosial di masyarakat. Ya, ketika Anda mendengarkan secara aktif, orang lain akan tertarik untuk berbicara lebih lama dengan Anda. Ya kan? Jadi mendengarkan secara aktif berarti menggunakan seluruh indera yang kita miliki dan memberikan seluruh perhatian kita kepada lawan bicara. Nah, kaitannya dengan teknik konsultasi tadi bagi konselor, bagi paralegal, ini sangat juga ini sangat penting. Nah, kalau ini nggak kita pahami, kalau nggak ini kita nggak memiliki, kita akan jangan harap kita akan mendapatkan sesuatu hasil yang memang kita butuhkan ya. Kita harus kaji lebih dalam, kita harus detail memahami masalah-masalah. Jangan harap kita dapatkan ini. Akan ditinggalkan kita dan mereka juga tidak akan berhenti untuk bertanya kepada kita. Akan berhenti untuk mencari informasi dari kita. Akan berhenti untuk mencoba untuk membantu menemukan solusi dari masalah-masalah yang orang-orang hadapin kepada kita ya.
inilah makanya ini menjadi sangat penting, ini menjadi perhatian, ini sangat penting bagi bekal kita, bagi bekal kawan-kawan nanti para legal di daerahnya masing-masing. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan active listening ini. Ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu inilah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang memang ini sederhana memang sering kita praktekkan dan mungkin kawan-kawan juga sudah terlebih dahulu mempraktekannya, tapi karena ini adalah bagian daripada tahapan yang harus kita laksanakan, jadi saya mencoba hanya untuk mencoba untuk mengulasnya ya. Nah, langkah-langkah apa saja langkah-langkah itu ya? Langkah-langkah itu adalah tatap dan pertahankan kontak mata. Tatap dan pertahankan kontak mata ya. Kemudian perhatikan dengan santai. Kita memperhatikan dengan santai mereka yang berkonsultasi, lawan bicara kita, perhatikan dia. Perhatikan santai, perhatikan. Nah, jadi ini memang kenapa kita harus bisa dapat mengaplikasikan ini ya? Karena sering juga kita temukan orang-orang yang memiliki teknik ini, menguasai teknik ini, artinya dia sudah cukup paham itu. Berarti dia cukup memahami ini dan coba untuk mengaplikasikan dalam dirinya ya. Kemudian selanjutnya berpikirlah dengan secara terbuka. Ya. Kita harus berpikir secara terbuka. Nah, selanjutnya dengarkan dan visualisasikan perkataan lawan bicara. Dengarkan, visualisasikan artinya langsung kita lihat dengan kita secara visual apa yang kita dengarkan, kemudian kita visualisasikan, kita lihat terus kondisinya. Kita harus mampu merekayasa gambarnya, situasi nyatanya, seolah-olah kita sedang melihat, ya, memvisualisasikan apa yang disampaikan lawan bicara kita ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, dengarkan dan visualisasikan perkataan lawan bicara. Kemudian di sini jangan menginterupsi dan memberi solusi. Ini kadang-kadang memang ini banyak ini dalam kadang-kadang kita nongkrong ya untuk kawan-kawan ya di mana tempat ya. Ini kadang-kadang kita lalai terhadap ini. Kita sepele, kita menganggap hal ini adalah hal yang kecil, tapi ini sangat berdampak nanti bagi diri kita sebagai calon-calon paralegal ya, paralegal ini yang mengadvokasi, yang menginvestigasi nanti. Jadi semuanya ada tahapannya. Setelah kita memiliki kemampuan yang dari penjelasan di awal tadi sampai dengan saat ini adalah juga fondasi. Ini merupakan fondasi yang sangat dasar untuk melanjutkan kita ke tahapan selanjutnya, itu yang dinamakan investigasi, pengumpulan alat bukti atau dan selanjutnya ya. Jadi kemudian di situ mohon dibantu ya, saya coba ulangi lagi ya, jangan menginterupsi dan mencoba langsung memberikan solusi pada saat lawan bicara kita belum selesai menyelesaikan apa yang disampaikannya ya. Mohon dibantu untuk selanjutnya. Yang keenam ini ya tidak saya jelaskan lagi, dia hangat ya. Hangat ini kan ya, kita nanti masing-masing dapat memiliki sudut pandang yang berbeda. Hangat yang dalam arti yang bagaimana ya, tapi dalam secara umum ya, hangat itu ya kita bangunlah kondisi, bangunlah situasi kepada lawan bicara kita secara hangat, secara komunikatif ya, ataupun yang situasi kita bangun dengan kita kemas, kita atur kondisinya, bila perlu kita sediakan tempat-tempatnya memang yang memberikan rasa hangat, rasa nyaman kepada orang yang berkonsultasi kepada kita ya. Kemudian toleran ya, kita harus kita toleran ya. Kemudian selanjutnya itu mampu menjaga rahasia. Ini juga penting ya, kita harus mampu. Bukan sebenarnya gini, lebih tepatnya bukan mampu, tapi kita harus menjaga rahasia ya. Harus menjaga rahasia terhadap orang yang berkonsultasi kepada kita. Itu penting ya. Nah, mohon dibantu Ibu Lia ataupun untuk IT slide selanjutnya. Nah, di situ
di situ ada yang dinamakan pengertian dan tujuan investigasi ya. Tadi untuk tingkat teknik dalam hal konsultasi itu sudah ya. Ini sekarang masuk ke dalam pengertian dan tujuan investigasi kasus ya. Nah, pengertian investigasi kasus. Pengertian investigasi adalah serangkaian tindakan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban apa atas pertanyaan tentang peristiwa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berhubungan erat ya, sangat berhubungan erat. Dari hasil konsultasi, dari hasil kita menerima konsultasi dari problem yang dihadapi, dari masalah hukum yang dihadapi seorang kepada kita. Nah, kita harus lakukan ini berkaitan dan berkelanjutan. Kita harus langsung lakukan investigasi. Jadi informasi yang kita dapat setelah serangkaian kita terima, kita rangkaian kita dapat memvisualisasikannya, kita dapat merekayasa keadaan-keadaan lawan bicara kita yang sedang berkonsultasi, langsung kita lakukan investigasi. Nah, investigasi dari tindak lanjut terhadap apa yang sudah kita terima informasi dari orang yang membutuhkan konsultasi hukum ataupun konsultasi kepada kita. Nah, selanjutnya kita langsung menyusun rencana investigasi kita. Menyusun rencana investigasi. Nah, rencana investigasi harus meliputi fokus dan jangka waktu dari batasan investigasi, ya kan? Dan dapat membantu kita untuk mengorganisasikan atau mengelola serta membuat kilas balik investigasi itu nantinya. Nah, kemudian sebuah rencana investigasi sangat penting untuk melakukan investigasi awal. Jika diperlukan, Anda juga harus siap untuk mengubah atau memperbaiki rencana investigasi bila terjadi sesuatu perkembangan yang berbeda selama investigasi berlangsung. Kita juga harus memperhatikan pokok permasalahan yang berkembang sesuai dengan sumber kejadian yang sebenarnya. Kemudian rencana tersebut itu rencana investigasi itu meliputi gambaran yang akurat. Ya. Mohon mohon dibantu selanjutnya. Oke. Baik. Gambaran yang akurat itu tadi rencananya ya. Gambaran yang akurat sepanjang tersebut memungkinkan ya. Kemudian ada objektivitas investigasi, ruang lingkup investigasi, dan strategi yang digunakan. Kemudian investigasi awal yang detail, sumber-sumber informasi atau bukti yang diperlukan, batasan atau perencanaan waktu. Ya. Kemudian tujuan investigasi, ya. Ini di akhir ya. Tujuan investigasi secara umum adalah untuk memperoleh fakta dan kronologi suatu peristiwa, mencari akar penyebab suatu peristiwa yang dimaksud, dan menentukan tindakan perbaikan agar suatu peristiwa yang menjadi target dari investigasi yang dilakukan tidak akan terulang kembali. Dan selanjutnya menentukan tindakan tindak lanjut ketika hasil investigasi ditemukan peristiwa baru sebagaimana fakta di lapangan. Ya, nanti terhadap materi ini kita akan selanjutnya kita kembangkan nanti di sesi selanjutnya. Baik, saya pikir itu tadi adalah akhir dari bahan saya, dan selebihnya atas kekurangan dan kelemahan di mana-mana yang terdapat dalam bahan ini, saya mohon diperbanyak maaf. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya, atas perhatian dan ininya. Saya kembalikan kepada Ibu Lia sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Manurung atas materinya. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang mungkin ada kendala yang belum dipahami dalam materi tersebut, bisa langsung ditanyakan, karena sekarang kita membuka sesi pertanyaan.
untuk 3 orang penanya dulu di sesi ini. Dipersilakan untuk rekan-rekan. Mana? Terakhir. Dipersilakan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Halo. Iya, dari Pak Zulkhairi. Ya, baik. Terima kasih moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ini sangat menarik pembahasan dari senior kita Bapak Herman Syah Manurung ya. Dalam melakukan sebuah tugas misi dari para legal ini kan kita ketahui bahwasanya ini butuh yang yang disampaikan tadi ya, metode pendekatan, habis itu sampai ke hal menjaga rahasia ya dari klien kita. Jadi di sini Bapak di lapangan kan di sini kita berhadapan dengan klien-klien yang memang belum pernah berhadapan dengan hukum, artinya belum sama sekali dan tidak mengetahui ya prosedur-prosedurnya. Jadi biasanya yang saya alami ya di lapangan bahwasanya dari klien ini mereka langsung habis menanyakan mengkonsultasi kepada kita, habis itu menanyakan pendapat kepada kita, lalu langsung menanyakan berapa biaya atau biaya perkara. Misalkan contohnya biaya dari perkara perdata ya, semacam gugatan ya. Kan kita perlu ketahui kalau masalah biaya tersebut kan misalkan dari kita para legal kan tidak boleh menyampaikan untuk fee kita berbeda dengan pengacara ya. Dan di sini pun kemarin ada juga saya tanyakan pendapat dari senior di wilayah Aceh Utara Sumawe, bahwasanya jangan kasih tahu, artinya begini, kasih tahu aja biaya panjang perkara. Untuk kita jangan kasih tahu karena kita mestinya membantu sesama ya. Ini bagaimana pendapat Bapak? Baik, sekian. Baik, terima kasih Pak Zulkhairi. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Mohon Pak Zulkhairi untuk dimutkan. Ya, oke, terima kasih. Untuk yang lain. Boleh untuk peserta lain untuk bertanya, mungkin dari yang gender perempuan nih. Oke, Pak Yusril bisa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Advokat Rakyat Aceh dan kepada narasumber ya Pak Herman Syah Manurung. Selamat siang ini. Jadi ini untuk pertanyaan saya sebetulnya ini emang di kalangan publik ya, mengenai tentang duduk perkara suatu kasus permasalahan dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bermasalah ini secara istilahnya antar suku. Jadi antar suku ini kan susah untuk kita mendalami duduk masalah kan. Itu bagaimana untuk penyelesaiannya? Misalkan begini, ini kan pernah kejadian-kejadian di kalangan masyarakat. Ada yang permasalahan tentang agama lah kan. Ada permasalahan tentang adat, istiadat. Itu bagaimana itu kita menginvestigasinya? Karena ini masalahnya masalah amarah gitu kan pihak masyarakatnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Yusril. Mungkin ada lain? Ada lain? Bapak Ibu? Mungkin dari ibunya? Dari ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Indra. Simalu.
Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber, bagaimana mana yang lebih baik dalam melakukan investigasi tempat dan lokasi ataupun daerah Simelu yang masing-masing saling mengetahui. Mohon untuk diulangin untuk sahabat saya ini yang di Simelu tadi, karena ada sedikit gangguan tadi itu audionya. Dua sedikit di awal-awal tadi. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, untuk wilayah geografis Kabupaten Simelu dengan berbagai macam suku, mana yang lebih baik investigasi itu dilakukan secara terbuka atau tertutup? Karena masing-masing di wilayah Kabupaten Simelu saling mengenal satu sama yang lain. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak narasumber. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih. Untuk sesi pertanyaan yang pertama kita close dulu. Kita persilahkan untuk narasumber menjawab. Silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Ibu Lia. Untuk yang pertama tadi kita mencoba untuk berbagi untuk sedikit mencoba ya, untuk mencoba kita berdiskusi lah ya, tepatnya di sini ya. Nah, itu sangat terima kasih tadi kepada sahabat kita atau kawan-kawan itu Pak Zulkhairi tadi ya, di mana tadi Bu Lia? Iya, Pak Zulkhairi dari Aceh Utara. Nah, Aceh Utara ya, memang Aceh Utara luar biasa ini ya. Jadi langkah apa tadi yang kita harus kita lakukan ketika ada klien atau yang berkonsultasi kepada kita langsung menanyakan tadi, kurang lebih ya, menanyakan ini bagaimana kok solusinya, dan langsung kepada menanyakan atau biayanya, atau udah langsung kepada itu ya. Jadi bagaimana sikap kawan-kawan paralegal nantinya ya, dengan segala sesuatu dengan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi itu juga satu satu situasi memang yang memang akan ditemukan oleh kawan-kawan, bahkan pengacara sendiri pun akan ditemukan itu. Nah, jadi ini sederhana saja ya, dalam ketika menghadapi menemukan klien-klien seperti itu, menemukan orang-orang seperti itu, ya kita coba kembali lagi lah, kita coba kembali lagi kepada teknik konsultasi dan investigasi tadi ya. Kita kembali lagi kepada teknik konsultasi dan investigasi. Kenapa ini menjadi rumusan yang harus dimiliki oleh paralegal sebagai bagian daripada materi yang harus diberikan kepada paralegal, menjadi rumusan yang kita sepakati dan panitia coba gagas dalam pelatihan ini. Artinya ini memiliki peran ya, memang ini memiliki sebagai rule kita, sebagai pedoman kita, sebagai panduan kita terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan nantinya. Nah, termasuk tadi ketika ada klien mempertanyakan itu langsung kepada kita, kawan-kawan paralegal. Nah, kita kembali kepada teknik konsultasi dan investigasi ini ya. Kita ajak mereka, kita coba memanage, mengelola mereka ya. Kita coba dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang sudah kita coba tadi sampaikan tadi. Ya, kita coba masuk, kita gunakan skill kita, keterampilan kita. Kita ikutin alurnya, kita coba melakukan memahaminya kondisinya. Kita coba mengakomodir apa kebutuhan dia, apa masalah dia. Kita coba berempati dengan kondisi dan yang dia dihadapi ya. Misalnya dengan keuangan kita coba berempati. Nah, ya kan? Kemudian kita harus mampu menjadi pendengar yang baik apa yang disampaikan dia. Nah, terkadang begini.
kita sendirinya sebagai konselor, kita coba untuk mempersingkat itu. Kita coba untuk mempersingkat itu masuk ke dalam tahapan yang memang jauh sudah kita tinggalkan tahapannya, ya kan. Harus akan kita gali dulu, kita pedalami problem masalahnya. Nah, ketika mereka berusaha mempertanyakan itu, tentunya memang kawan-kawan kita harus menyampaikan kepada dia. Itu kita harus terlebih dahulu memahaminya kondisinya. Bagaimana mungkin kita dapat mengeksekusi itu, memutuskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh klien rekan kita tadi di Aceh Utara, sedangkan kita belum tahu kondisi dan apa masalahnya dan apa. Jadi memahami masalah ini, kalau dalam kasus perdata tadi sempat disinggung oleh kawan kita tadi, dalam kasus perdata ini kan itu bukan segampang itu dan bukan semudah itu. Ketika klien menceritakan ini mohon maaf ya, kira-kira kondisi realnya begini, Pak, bagaimana nih? Ini tanah saya diambil ini milik saya ini. Ya kan, kita jangan terima itu bulat-bulat, jangan terima bulat. Meskipun terkadang-kadang dia itu memiliki sertifikat, ya, kita jangan langsung bilang, oh ini udah langsung berbicara kepada angka ini, enggak serta-merta itu. Gali dia, lihat gali dia, gali dulu masalahnya, gali dulu runtutan silsilah dalam urusan keluarganya ketika itu sengketa waris atau sengketa permasalahan tanah atau apa segala. Gali dulu, itu mana ini ahli, gali dulu seluruh silsilahnya, gali dulu dari dasar, dari awal, ya, Mbak. Nah, ketika itu sudah kawan-kawan pahami, kita sudah kawan gali, lakukan investigasi, nah baru nanti kawan-kawan nanti bersama dengan pengacara dapat menentukan atau dapat mengeksekusi angkanya, ya kan, atau mengeksekusi situasi dan kondisinya atau tindakan apa yang akan kawan-kawan lakukan nanti bersama pengacara misalnya. Nah, itu coba itu kembali kita kepada penjelasan ini, teknik-teknik konsultasi dan investigasi. Gali dulu, ya kan. Dari awal itu kita harus, yang kita miliki konselor sebagai konselor itu, ya. Saya pikir itu aja untuk kawan kita tadi di Jul Khairi tadi. Nanti kalau ada yang harus didiskusikan nanti kita bisa secara person atau bisa melalui saluran lain, ya. Saya pikir itu, Bu Moderator, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hermansyah dan Bang Zuhair, ya. Selanjutnya silakan Pak Manurung. Oh, lanjut aja terus, ya. Ya, baik. Pertanyaan dari Bang Jufril. Bang Jufril tadi untuk kawan kita ini permasalahan memang ini penting ya, dan ini memang ini kondisi-kondisi yang memang sulit, ya, dan ini pun tidak juga tidak ada kadang-kadang artinya ketika kita menghadapi masalah yang berkaitan dengan kasus masyarakat yang berhubungan dengan suku, agama, adat, permasalahan adat ini, ya. Kadang-kadang ilmu advokasi kita kadang-kadang bisa hilang, ya ketika kita menemukan masalah ini. Namun kalau ketika kita kembali kepada dasar-dasar tadi, ya, kembali kepada dasar-dasar tadi, teknik-teknik tadi, ini juga bukan permasalahan yang sulit. Nah, dalam hal ini saya pikir kita memposisikan diri kita bukan sebagai pencari solusi di sini, ya, karena kita tidak, ini memang sudah ada bidang-bidang ilmunya masing-masing, ya. Jadi kita bisa di sini melibatkan tokoh-tokoh adat, ya, tokoh adat dan tokoh agama dan tokoh suku atau tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas di bidangnya, ya. Jadi peran kita di sini apa? Peran kawan-kawan paralegal di sini adalah hanya mengakomodir keluhan dan situasi dan permasalahan yang dini, permasalahan apa sebenarnya penyebab masalah ini. Tapi kita jangan sampai bertindak atau memberikan solusi tadi yang memang di dalam teknik-teknik ini tadi tidak dibenarkan di situ. Jangan langsung menyanggahnya, ya kan? Karena biasanya kecenderungan yang mengalami masalah-masalah ini adalah ya tingkat kadang-kadang tingkat pemahaman ilmu agamanya, ya, udah masing-masing sama-sama mengaku tinggi misalnya, ya kan, konflik-konflik seperti ini sama-sama mengaku
dia memahami adat ini secara detail. Jadi kawan kapasitas kita ini hanya mendengarkan, hanya mengakomodir, mau coba merasakan apa yang mereka rasakan, dan fasilitasilah nanti kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas dan memiliki kompetensinya di bidang itu untuk kita advokasi ya. Jadi ini memang bagian dari advokasi sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak atau tidak terjadi masalah-masalah di desa. Nah, ketika mereka merasa terbantu, tentunya nanti tugas kita dan apa yang menjadi cara kita dalam hal mengakomodir masalah-masalah, mengadvokasi secara non-litigasi permasalahan ini dapat tercapai dan dapat terselesaikan dan dengan baik tugas kawan kita tadi di Aceh Utara. Mungkin segitu itu yang bisa saya sampaikan terhadap masalah tadi yang dihadapi oleh Pak Jupril ya. Jupril dan akan saya ya. Baik. Kemudian saya lanjut terus Bu ya. Lanjut dari Pak Indra dari Simelu. Oke. Dari Pak Indra ini ya. Jadi saya juga tadi langsung saya visualisasikan ya, langsung saya praktekkan apa yang dikeluhkan oleh sahabat saya, saudara saya tadi Indra Dili dari Simelu ya. Langsung saya coba visualisasikan, saya langsung lihat di situ langsung. Nah, jadi gitu lebih baik investigasi itu terbuka atau tertutup karena kendalanya semua orang mengenal, semua orang tahu, semua orang tahu kita tahu gini, artinya kita paham ya. Jadi artinya sempit dan memang semuanya tahu ya mengenal investigasi. Nah, jadi kan kalau kita kembali kepada investigasi tadi ya, yang dimaksud pengertian investigasi itu adalah rangkaian proses penyelidikan ya. Penyelidikan ini kan itu bisa dilakukan, tentunya itu di awal dia penyelidikan pasti itu diam-diam ya. Diam-diam dalam artian menggunakan data ya, menggunakan informasi penyelidikan melalui data, by data. Jadi kan sehingga mereka tidak tahu. Bagaimana by data? By data ini kan bisa kita akses melalui informasi publik di dalam setiap pengelolaan SKPK-nya atau pengelolaan yang ingin kita investigasi, ya kan? Nah, ya itulah skill-skill yang memang harus kita miliki, ya kan? Bila perlu, namanya penyelidikan ini kan kecenderungannya kita kadang-kadang harus mengkelabui bila perlu ya. Kita harus mengkelabui, ya kan? Nah, kalau secara terbuka memang kita selalu lakukan, Yara selalu lakukan dengan investigasi terbuka. Kadang kita langsung menggunakan atribut Yara itu kemana-mana. Ya, jadi investigasi kita itu memang emang harus terbuka. Nanti ada peran-peran nanti yang melakukan investigasi secara tertutup, melakukan serangkaian investigasi secara tertutup dan secara terbuka. Tapi Yara itu memang senantiasa untuk menginvestigasi secara terbuka. Rame kita nanti untuk kita gunakan atribut-atribut itu sehingga kita, karena memang sistemnya sekarang secara terbuka. Kalau itu kita bertujuan untuk advokasi permasalahan-permasalahan umum, permasalahan kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat secara umum ya. Tapi kalau jika diperlukan untuk investigasi kepada hal-hal nanti tindakan-tindakan selanjutnya, ketika sudah kita simpulkan apa tindakan yang mau kita lakukan, itu bisa kita lakukan dengan cara tertutup. Saya pikir itu saja secara singkat. Nanti dalam kesempatan selebihnya nanti kita dapat diskusikan di saluran-saluran lainnya. Saya pikir itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk kawan-kawan yang bertanya tadi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya. Baik. Terima kasih Mike Bocor ya. Coba tolong di-unmute. Oke. Terima kasih ke Bang Pak Manurung. Jadi mengingat waktu sebenarnya kita sudah habis ini ya. Jadi kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, kita ada? Jika ada, mohon raise hand. Ini Pak Bang Herman Samanurung ya. Ini saya lebih menyukai setelah teori harus ada prakteknya.
Jadi yang pertama di sini mengenai gugatan, kan di Aceh yang pertama yang dominan ya 80% ya gugatan perihal perdata. Ya, di sini yang ingin konsultasi yang pertama mengenai permohonan penetapan ahli waris, Bang. Nah, itu aja, ya, Pak Aki, itu aja. Iya, di sini kan ada yang konsultasi kemarin. Nah, mengingat saya tidak berani untuk mengambil ya, membimbing orang itu mengenai penetapan ahli waris itu karena nggak biasa. Biasanya gugatan cerai, talak biasa, ada sama kan. Nah, jadi di sini kan yang saya ingin tanyakan kan contohnya gini, Bang. Objek sengketanya atau objek warisannya ada di beberapa tempat di Aceh. Nah, objek yang pertama katakanlah di Lok Sumawe, objek kedua di Aceh Utara, dan objek ketiga di Banda Aceh. Kan ada 3 objek. Nah, di sini yang menjadi calon ahli warisnya ada 5. Nah, 1 ahli waris yang tertua ada di Lok Sumawe. Ahli waris yang kedua ada di Semalanga, Birun. Ahli waris ketiga ada di Jakarta, keempat juga ada di Jakarta, dan yang kelima ada di Medan. Nah, untuk mengajukan atau mendaftarkan permohonan tersebut, apakah berdasarkan lokasi lokasi objek warisan atau lokasi atau domisili dari pihak pemohon yang ingin mengajukan permohonan tersebut, Pak? Itu bagaimana, Pak? Oke, mungkin untuk 2 orang lagi. Ada? Oke, baik ya, lanjut Bu. Baik. Langsung, mungkin ada lagi 2 orang lagi. Ya, mungkin ada lagi langsung Jika tidak ada, cukup dengan 1 pertanyaan. Setelah itu kita close. Ada? Tidak ada ya? Bentar kita baca kolom chat dulu. Oke, kolom chat juga tidak ada ya? Baik, Bang Manurung, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Bang Hairi, Bu Hairi. Oke, langsung aja berarti ini ya, Bu Lia ya. Oke, saya coba untuk berbagi ya untuk soal sama rekan kita tadi Jul Khairi ya. Jadi ini kan sebenarnya tadi sudah sedikit ada bayangan ya. Jadi ini sebenarnya sudah lari daripada bahan materi yang diberikan kepada saya. Namun dalam kesempatan ini ya coba sedikit kita coba memberikan gambaran aja. Nanti selanjutnya bisa langsung berkomunikasi atau langsung konsultasi secara personal ya, secara pribadi kepada perwakilan yang ada di Aceh Utara ya. Saya melihat ini memang sedikit gambarannya bahwasanya permasalahan dihadapi tadi karena ahli warisnya ada di beberapa tempat. Nah, jadi Julkahir ini yang pertama dalam hal penetapan ahli waris itu dengan catatan seluruh ahli waris ya kan, ahli waris pengganti ketika orang tua ada yang sudah meninggal segala macam dimanapun berada, dengan catatan tidak ada yang keberatan ya, tidak ada yang keberatan. Jadi itu bisa
dimohonkan penetapannya di mana saja dengan catatan seluruh ahli warisnya tidak keberatan ketika kita ajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap keluarga kita ya. Nah, itu saya pikir gambaran awalnya dapat kita mohonkan di mana yang siapa yang ingin memohonkan penetapan itu. Misalnya keluarga yang di ahli waris yang ada di Lok Sumawe ataupun dia di Uci Utara mengajukan permohonan penetapan itu ya. Nah, kan harus hal-hal yang harus kita lengkapi terlebih dahulu tentunya bagaimana cara kita dapat membuktikan bahwasanya mereka tadi saudara-saudara ahli-ahli waris yang berada di dimanapun berada itu adalah merupakan ahli waris daripada keluarga klien atau keluarga yang bersangkutan. Saya pikir hanya itu dulu. Jadi lengkapi dulu data-datanya, kita kumpulkan dulu. Misalnya dengan cara apa ya, itu kan kita bisa temukan di situ buku nikah orang tuanya misalnya kan, ya dari awal-awal. Jadi harus digali sumber-sumbernya itu. Jadi bisa dapat dilakukan ketika terjadi ketika ada upaya keinginan untuk melakukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syariah, ya kan. Itu seperti itu. Jadi untuk selanjutnya nanti saya pikir di sesi lain nanti Zulkhairi bisa berkonsultasi dengan advokat ataupun dengan kepala perwakilan di Aceh Utara itu Pak Iskandar PB yang cukup lihai ya dalam bidangnya ya, cukup lihai dalam menentu permasalahan ahli waris ya. Itu karena kita sama tahu dari banyak problem-problem yang dihadapin oleh kepala perwakilan Aceh Utara dalam melaksanakan aktivitas dia di Aceh Utara. Saya pikir untuk sementara itu aja Pak Zulkhairi, karena nanti kita bisa dapat berkonsultasi di saluran lain. Saya pikir demikian ya. Ya baik, terima kasih teman saya. Sip. Saya kembalikan kepada ibu moderator. Terima kasih Pak Zulkhairi, Pak Manurung. Jadi untuk closing statement-nya mungkin dari Pak Manurung ada yang ingin disampaikan lagi? Ada ya, sedikit aja. Jadi saya pikir untuk closing ini sederhana aja. Jadi untuk kawan-kawan calon paralegal nantinya atau bahkan nanti ke jenjang lanjutan, ketika saya mengutip tadi kalimat daripada Bang Saparudin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tadi sedikit, bukan tidak menutup kemungkinan nanti akan menjadi advokat ketika nanti dia mempunyai basic ilmu hukum di situ atau dia tamatan hukum. Jadi dari paralegal akan ditingkatkan menjadi advokat nanti di situ. Nah, dan yang berkaitan dengan materi saya, ini coba dikelola dengan baik. Teknik konsultasi dan investigasi ini coba diulang-ulang ya kan, dipahami, coba dikuasai materinya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti di paralegal di daerah masing-masing menjadi paralegal yang dapat mengakomodir seluruh permasalahan baik pribadi maupun publik yang terjadi di daerah masing-masing, dan menjadi salah satu kekuatan bagi kita nanti di Yara ya, menjadi tim-tim advokasi ataupun paralegal handal yang dapat menampung mengakomodir seluruh masalah yang terjadi di masyarakat. Dan itu harapannya kami berharap paralegal nanti paralegal nanti dapat menjadi yang terbaik. Saya pikir itu aja closing dari saya.